Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpira Mutala dengan NIM 223060008. Saya prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi sistem imun dasar. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Kekebalan tubuh atau dikenal dengan sistem imun pada manusia adalah kemampuan dari tubuh seseorang agar dapat mempertahankan dirinya terhadap berbagai musuh atau benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh atau eksogen, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Selanjutnya, fungsi sistem imun. Suatu sistem imun dalam tubuh tentu memiliki fungsi masing-masing, sama halnya dengan sistem hormon manusia. Dan berikut adalah fungsi dari sistem imunitas tersebut. Yang pertama, sistem pertahanan. Fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai sistem pertahanan tubuh, baik itu penyakit yang dapat menular atau yang dapat disebabkan oleh virus dan bakteri. Yang kedua, keseimbangan homeostasis. Homeostasis adalah keseimbangan yang ideal dalam tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara berinteraksi dengan seluruh sistem yang terdapat dalam tubuh, sehingga imunitas ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan homeostasis agar bekerja dengan baik. Yang ketiga, perbaikan jaringan. Fungsi ketiga adalah untuk memperbaiki jaringan dengan cara mengeliminasi jaringan sel yang sudah mati atau rusak dalam tubuh. Selain itu juga untuk mengeliminasi sel yang tidak normal. Selanjutnya, struktur sistem imun dasar. Organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh, disebut organ limfoid. Organ limfoid merupakan rumah bagi limfosit. Organ limfoid primer adalah organ yang menyimpan dan memetakan sel limfosit, yaitu sumsum tulang yang timus. Sedangkan yang termasuk organ limfoid sekunder adalah organ yang menyimpan sel limfosit, yaitu limfa, appendix, adenoid, dan tonsil. Selanjutnya, jaringan limfoid. Jaringan limfoid yaitu jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Terdiri dari sumsum tulang, kelenjar, limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan jaringan limfa di saluran cerna. Kemudian, jaringan limfoid di nodus limfa untuk melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh. Yang kedua, jaringan limfoid di tonsil dan adenoid untuk melawan antigen yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, jaringan limfoid di spleen, timus, dan sumsum tulang untuk melawan antigen yang berhasil mencapai sirkulasi darah. Yang keempat, jaringan limfoid di dinding saluran cerna untuk melawan antigen yang masuk melalui usus. Selanjutnya, pertahanan lapisan pertama, yaitu kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh kita karena susunan sel epidermisnya yang sangat rapat, sehingga menyulitkan patogen masuk ke tubuh kita. Kalau patogen berhasil menembus kulit, kita memiliki membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi sebagai garis pertahanan kedua tubuh kita. Lapisan pada pertahanan pertama juga ada kulit dan membran mukosa. Yang kedua, kelenjar keringat, sebum, dan air mata yang akan mensekresikan zat kimia dan bersifat bakterisid. Yang ketiga, mukus, silia, sel keratin, serta lisozim dan dilapisi epitel. Yang keempat, rambut pada bulu hidung. Kemudian sistem imun. Ada dua sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, sistem kekebalan non-spesifik. Sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan terdepan tubuh terhadap mikroorganisme dan benda-benda asing yang akan masuk dalam tubuh. Pada sistem imun non-spesifik terdapat sel yang berperan penting, ialah sel makrofag. Yang kedua, sistem kekebalan spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh. Kemudian, gangguan sistem imun. Yang pertama, hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipapar sebelumnya.
terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Yang kedua, penyakit autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga, imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Kemudian, imunoglobulin terdiri atas 5 kelas. Yang pertama, IgA, melawan mikroorganisme, banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan air liur. Yang kedua, IgD, membantu memicu respon imunitas, jumlahnya sedikit. Yang ketiga, Ig, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Yang keempat, IgG, jumlahnya paling banyak sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah pejanan pertama. Yang kelima, IgM, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi menetap di pembuluh darah. Ada juga mekanisme respon imunitas. Mekanisme respon imunitas terbagi dari dua, yaitu mekanisme respon imunitas humoral dan mekanisme respon imunitas seluler. Yang pertama, mekanisme imunitas humoral itu terjadi pada hewan. Imunitas humoral adalah fungsi sel B. Jumlah sel B yang bersirkulasi tetap konstan sepanjang masa hidup. Namun, ada sedikit perubahan di tempat produksi. Sel B dihasilkan di sumsum tulang. Namun, pada hewan yang berumur, peningkatan proporsi sel B perifer dihasilkan dari klon sel zona marginal CD15 yang memperbarui diri. Faktanya, proporsi sel B zona marginal meningkat dari 5% pada tikus muda menjadi 30% pada tikus tua, karena repertoar antibodi bergantung pada hipermutasi somatik pada sel B baru yang dihasilkan di sumsum tulang dan bukan pada ekspansi klonal sel tipe zona marginal. Terjadi penyusutan repertoar antibodi. Yang kedua, imunitas seluler merupakan respon imun yang melibatkan peran sel-sel imun seperti sel T, makrofag, dan NK sel. Imunitas seluler merupakan respon imun yang bertanggung jawab terhadap serangan infeksi mikroba intraseluler seperti Salmonella typhi. Kemudian, pembentukan antibodi. Interaksi antigen-antibodi atau reaksi antigen-antibodi adalah interaksi kimia spesifik antara antibodi yang dihasilkan oleh sel B dan antigen selama reaksi imun. Reaksi ini merupakan reaksi mendasar dalam tubuh, membuat tubuh dilindungi dari molekul asing yang kompleks seperti patogen dan racun kimianya. Maka, interaksi antigen-antibodi atau reaksi antigen-antibodi merupakan interaksi kimia antara antibodi yang dihasilkan oleh sel B dan antigen selama reaksi imun. Reaksi ini merupakan reaksi mendasar dalam tubuh yang membuat tubuh dilindungi dari molekul asing yang kompleks seperti patogen dan racun kimianya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.